Darah Yesus yang membentengi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kepada kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan pujian, aku ditolong Tuhan. Sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di saatku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuh.
Kami tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
masih bisa merasakan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai dengan segenap kekuatan kami Tuhan, membesarkan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada kuasa yang besar di balik pujian dan penyembahan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau hadir di sini, dan ketika ibadah ini berlangsung Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja di hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada semua karena Tuhan. Kita katakan pujian, Tuhan Yesus baik.
Amin. Kita akan mendengarkan persembahan kesaksian dari Ibu Sriwani. Saya persilahkan. Salam. Salam. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kesaksiannya pada saat ini. Sebenarnya masih ngos-ngosan saudara. Saya sedikit mau bercerita. Tanggal 25 Oktober bulan 10 ya. Tanggal 25 Oktober saya sudah merasakan tidak enak badan, jadi saya bawa ke rumah sakit untuk memeriksa. Saya bawa ke Poli Dalam. Di situ saya bertemu Dokter Nopi. Nah, dari Dokter Nopi saya diperiksa, cuman ditanya-tanya gitu aja. Terus saya disuruh lab ambil darah dan diperiksa ke laboratorium. Jadi antrinya tuh saya dapat nomor antri 48. Jadi sudah siang banget sebelum saya belum daftar. Habis itu daftar saya balik ke rumah. Beberapa dulu pas jam 11 saya balik ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit rupanya jam 12 tuh belum juga dipanggil karena terlalu banyak antriannya. Nah, setelah dipanggil saya belum dikasih obat, bilang Dokter Nopi di lab dulu Bu, katanya. Ya bilang. Saya pergi ke tempat lab tuh, ke laboratorium di belakang, diambil darah. Itu pun antri juga. Terus diambil darah tuh selesainya katanya 3:30. Bisa aja Bu besok katanya. Ya saya bilang besok aja, soalnya kalau ini juga kalau saya diserahkan ke dokter juga, dokternya kan sudah pulang. Besoknya saya pergi lagi mengambil hasil lab. Kemudian saya serahkan kembali ke ruangan Poli Dalam. Di situ saya bertemu dengan Dokter Basit apa namanya, ahli dalam juga. Sama dokter dilihat-lihat hasil lab. Kemudian saya diarahkan untuk OSG. Oh ya, saya di OSG dekat ke belakang lagi, ke dekat ronsen tuh OSG. Ternyata yang OSG itu nggak ada dokternya, lagi cuti. Katanya tunggu sampai tanggal 9 Bu, gitu. Dalam hatiku tanggal 9 tuh masih 9 hari. Soalnya itu mulai sudah tanggal 30. Ya oke lah, aku bilang mau gimana lagi. Kemudian tanggal 9 saya di OSG. Dokter OSG ini juga belum datang rupanya. Dokter tuh dari Nangabuli Telemandau dibawa ke sini untuk OSG. Jadi saya di OSG juga antrinya panjang sekali. Besoknya lagi saya harus menyerahkannya ke dokter karena selesainya sore, hampir jam 3 lewat. Besok aja Bu katanya. Sekalian ya langsung ke, waktu itu dari dokter Basit itu diarahkan ke dokter bedah, menyerahkan kayak kontrol gitu ke ke Poli bedah sambil membawa OSG-nya. Saya ambil OSG-nya, masih ketemu dokter Basit, dibuka-bukanya. Oh jadinya begini katanya. Oh ya saudara, saya ini menderita tiroid bodok. Sini saya sekarang ini semakin menonjol. Napas saya ini sesak. Saya berdiri di sini karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Harusnya saya tuh pakai ini oksigen, tapi saya terus berdoa Tuhan beri aku kekuatan untuk aku bisa hari ini ibadah. Nah, dari dokter Basit saudara, saya diarahkan ke Poli bedah, sambil membawa hasil-hasil kemarin dari Poli, dari darah sama OSG. Dari dokter bedah saya diperiksa. Itu Pak Nyoman siapa gitu dokternya tuh. Periksa
katanya harus dioperasi katanya. Terus ada apa Pak? Aku bilang cuma leher saya hasil ini apa namanya USG-nya begini katanya. Tiroidnya sudah agak membesar, ada ukuran entah berapa kemarin disebutnya di sebelah kanan katanya. Terus ada sedikit benjolan di sebelah kiri katanya. Mudah-mudahan katanya nanti kalau dioperasi benjolan di sebelah kiri itu waktu dioperasi baru ketahuan katanya apa bisa diangkat atau apa gitu. Mudah-mudahan katanya tidak lengket. Nah kalau yang sebelah kanan saya ini nanti dioperasi katanya. Nah, kalau diangkat satu aja di sebelah kanan itu perawatan sekitar 6 bulan Bu katanya. Tapi kalau misalnya katanya yang di sebelah kiri ini diangkat kedua-duanya, saya harus minum obat seumur hidup. Mendengar obat seumur hidup itu gitu rasanya. Oh Tuhan, aku bilang dalam nama Yesus saya gitu aja. Iya Pak. Jadi Ibu siap operasi? Siap Pak. Saya langsung jawab gitu. Terus saya operasinya katanya pilih hari aja Bu. Apa mau hari Senin, apa mau hari Selasa katanya. Hari Senin aja Pak. Bilang lebih cepat lebih baik. Saya langsung gitu. Ya bagus katanya. Saya siap aja. Ibu harus siap, jangan stres, jangan tenang saja. Katanya ada apa-apa. Katanya dia menenangkan saya gini. Iya Pak. Ibu. Saya bilang itu. Jadi saudara saya kemarin lusanya tuh bolak-balik ke rumah sakit, habis kemarin lagi ke rumah sakit sendiri karena anak-anak saya tuh yang satu di Palangkaraya, yang satu di Bali, ada yang satu di sini nih sibuk dengan kegiatan, tapi dia tuh ngomong mama harus ditemani kah? Gak usah, aku bilang saya masih kuat kok gitu. Memang seharusnya saya ditemani waktu menandatangani yang mau operasi itu tuh harusnya keluarga. Saya waktu itu nggak ngerti, jadi saya tanda tangan sendiri kemarin. Langsung booking ini apa namanya ruangan. Rupanya ruangan bagian BPJS kelas 2 itu penuh. Jadi saya ambil ke ruangan kelas 1. Nambah tarif Bu katanya. Ya bilang nggak apa-apa. Jadi saya ditunjukkan ruangannya di Beringin lantai 2 kamar 202. Jadi saya tuh sudah booking di situ, katanya mau nginap sekarang aku enggak lah, kalau saya ini kan masih sehat, aku bilang cuma ini aja, aku bilang sehat-sehat saja, saya bisa masih kemana-mana, aku bilang oh ya katanya bisa aja ibu tidur di rumah saja katanya, cuman besok katanya jam 3 atau jam 4 ibu harus kesini katanya. Sudah selesai pemeriksaan di ruangannya, saya tuh pulang sampai ke rumah. Nah, begitu sedikit cerita saya, saudara. Jadi di sini saya mohon kepada Bapak Gembala dan saudara-saudara semua, saya dalam doa karena besok saya operasi. Saya berharap saya tetap kuat. Saya kuat menghadapi operasi dan operasinya berhasil. Tuhan, tangan Tuhan yang berharap kau kerja untuk saya. Itu saja saudara. Saya mohon dukung doa dari Bapak Gembala, dari saudara-saudara semua. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Kami semua dukung Ibu Sriwani di dalam doa. Jadi biar dikuatkan, operasi berjalan dengan lancar. Puji Tuhan, kesaksian yang indah yang bisa menguatkan kita semua. Apapun yang terjadi, kita sama-sama tetap berharap bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Puji Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, saya minta dalam kasih Tuhan, Saudari Dati pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas setiap keberkahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kebenaran yang mulia. Atas kehidupan kekuatan kesehatan yang kita berikan. Terima kasih Tuhan dan kepada keluarga besar.
kita sama-sama berdiri. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah memuji dan mempermuliakan Tuhan, dan kami tahu Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan saat ini kami sekalian rindu untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Bapa, Engkau tuntun kami sekalian untuk mendengar, untuk menyerap seluruh kebenaran, kemudian kami jadikan pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ulangi, keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nas ini menarik untuk kita sama-sama renungkan bersama. Ada dua kata di sana, ya. Penolong yang sepadan, ya. Saya ulangi, penolong yang sepadan. Kata penolong Bapak Ibu itu berasal dari bahasa asli, ya, Eser. Jadi penolong itu sama dengan Eser. Sebelum kita bahas lebih jauh Bapak Ibu, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan manusia yang pertama, di dalam penciptaan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ya, ayat 4 mulai kita baca, kemudian loncat ayat yang ke-10, kemudian loncat ayat yang ke-12, kemudian loncat ayat yang ke-18, berikut loncat ayat yang ke-21, kemudian kita lihat ayat yang ke-25 dan yang terakhir 31. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan langit dan bumi dari hari yang pertama sampai dengan hari yang kelima, ya. Itu dikatakan baik, 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 dan baik. Nah kemudian Bapak Ibu, pada hari yang ke-6, ya, Alkitab katakan bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6, ya. Saya ulangi sekali lagi, Alkitab menyatakan bahwa manusia
diciptakan pada hari yang ke-6, termasuk ya hewan yang berada di darat. Nah kemudian pada saat hewan-hewan diciptakan, Allah katakan, Alkitab katakan bahwa semuanya itu baik. Tetapi ayat yang ke-31 di sana dikatakan, saya baca di ayat yang ke-31 ya, yang berbunyi demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Nah jadi Bapak Ibu, setelah manusia diciptakan ya, sebelumnya binatang diciptakan, hewan diciptakan ya, itu baik. Tapi setelah manusia diciptakan, itu amat baik. Nah kenapa dikatakan demikian? Allah merindukan, Allah mau, Allah ingin supaya mulai dari pernikahan manusia yang pertama sampai akhir zaman itu selalu baik, bahkan teramat baik. Nah kemudian Bapak Ibu, di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-18 ya, ini satu-satunya ayat yang Tuhan katakan tidak baik. Kalau sebenarnya kita melihat sepertinya kontras ya. Di dalam ayat 31 amat baik, sangat baik, baik sekali. Tetapi di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 di sana dikatakan tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja. Nah jadi ayat yang kedua ya, pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8 itu penjelasan bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana manusia itu ada ya. Nah kemudian kita lanjutkan ya, tentang kata penolong yang sepadan dengan dia. Kata penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya mencatat Bapak Ibu, karena ini panjang ya, kata penolong di sini ya, penolong yang sepadan itu ya, saya baca saja karena saya catat, karena ini panjang ya. Seseorang yang mendampingi, mendukung, dan menolong pasangannya. Itu yang pertama ya. Kemudian berikutnya, seseorang yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga saling melengkapi dan mengisi. Nah jadi pengertian ya, pengertian penolong ya. Nah kemudian yang sepadan, ada dua arti. Nah jadi kenapa dijelaskan demikian? Karena Allah merindukan manusia yang pertama, keluarga yang pertama, kemudian keluarga-keluarga berikutnya, termasuk kita hari ini, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, pada saat manusia itu berada di Taman Eden, tidak ada keluhan di sana. Kenapa?
Karena seluruh kebutuhan Adam dan Hawa itu semuanya terpenuhi, termasuk pakaian mereka. Jadi busana mereka adalah kemuliaan Tuhan, kesempurnaan dari Allah, sehingga seluruh kebutuhan mereka terlengkapi dengan baik. Nah kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kata penolong tadi kan saling melengkapi dan saling mengisi. Ya. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ya, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28 ya, saya baca saja untuk kita semua ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat yang kita baca ini, ayat 28 ini ya, kita bisa melihat semua hewan di bumi itu berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Nah kemudian sementara ada laki-laki, ya, Adamnya laki-laki. Jadi tidak ada yang sepadan dengan dia. Nah kemudian saya tidak menjelaskan ya, karena kita sudah tahu semua bagaimana Allah membuat Adam itu tidur, berikut mengambil salah satu dari tulang rusuknya, kemudian menjadikan seorang perempuan yang bernama Hawa. Nah, di sini kita melihat ya, bagaimana rencana Tuhan. Ini merupakan ketetapan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Ya. Jadi beranak cucu itu tatkala ada punya pasangan yang sepadan. Nah, salah satu diantaranya adalah di sini supaya Adam dan Hawa beranak cucu. Kita bisa bayangkan ya, kalau rencana Tuhan ini tidak terlaksana. Misalnya tidak diciptakan oleh seorang wanita, berarti sampai hari ini Adam sendirian di Taman Eden. Tetapi Allah punya program yang sangat terencana untuk manusia ciptaannya, untuk kita sekalian, untuk umat manusia yang ada di bumi. Nah kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, pengertian yang lain dari ya kata sepadan ya, sepadan. Nah kemudian penolong yang sepadan ya. Karena ini agak panjang kalimatnya, saya baca saja ya. Penolong dalam pengertian ya, berbicara tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini yang pertama. Jadi Allah menciptakan Hawa ya, bukan dalam kapasitas Hawa sebagai pembantu. Yang lebih kasar lagi, jomos. Tetapi Allah Hawa diciptakan oleh Allah, posisinya tidak lebih tinggi dan juga tidak lebih rendah dari Adam, sejajar.
ya, sama. Nah, oleh sebab itu, ya, hari ini bagi kita kaum Adam, kita bangga sama Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagi kita yang hari ini menjadi kaum Hawa, kita juga bangga punya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memiliki kedudukan yang sama, ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya, saya baca saja di sini. Kesejajaran tersebut di atas tidak meniadakan perbedaan, ya, perbedaan hubungan yang ada di antara mereka. Nah, jadi, ya, Adam dan Hawa, maksudnya penolong yang sepadan, ya, ini tidak mengubah, ya, tidak mengubah atau tidak meniadakan perbedaan antara mereka. Jadi kalau laki-laki, dia tetap laki-laki. Kalau wanita, dia tetap wanita. Tetapi yang sangat menarik, Bapak Ibu, di sana dikatakan Adam sebagai kepala, ya. Jadi Adam sebagai kepala atau Adam sebagai pemimpin, ya. Jadi Adam sebagai kepala keluarga, Adam sebagai pemimpin keluarga. Kita baca saja, ya, ayat-ayatnya supaya kita betul-betul jelas. Kita baca di dalam Kejadian 3 pasal 3 ayat 20, ya. Kejadian 3 ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Di sini kita melihat tentang kedudukan Adam, ya, dalam kapasitas sebagai pemimpin. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak baca atau yang baca dari Kejadian sampai pasal 1 sampai dengan pasal 4, nama Adam itu tidak ada. Yang ada baru pasal yang ke-5 ayat 1. Ya, saya bolak-balik selidiki. Manusia itu. Jadi Adam disebut pada pasal yang ke-5 dari Kejadian. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya. Nah, kemudian, ya, karena Adam waktu itu yang perlu disebut Adam, kenapa tidak Hawa yang bilang nama sampean itu Adam? Hawa tidak mengatakan demikian. Nah, tetapi Adam yang menyebut nama perempuan itu Hawa. Ini berbicara tentang kapasitas Adam sebagai kepala atau pemimpin. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita baca di dalam Kejadian pasal 3, ya, ayat yang ke-9. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Allah bertanya kepada manusia itu. Siapa manusia itu? Adam. Dia tidak bertanya kepada Hawa lebih dulu. Nah, kenapa? Karena Allah mengadakan perbedaan hubungan, ya,
antara kedua makhluk ini, kedua manusia ini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah menegur Adam, di manakah engkau? Allah berteriak, Allah memanggil, di manakah engkau? Ini berbicara tentang Adam dalam kapasitasnya sebagai kepala atau pemimpin. Nah, kemudian kita lanjutkan membaca ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12. Saya baca untuk kita semua. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perempuan ya, yang kau tempatkan di sisiku memberiku buah itu sehingga aku makan. Ini jawaban Adam, Bapak Ibu, dalam kapasitasnya sebagai kepala. Jadi ada perbedaan ya. Nah, kemudian berikut kita baca ayat yang ke-27 ya. Ayat yang ke-17 maksud saya. Ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari buah daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Pemimpin dikutuk Tuhan, Bapak Ibu. Kepala dikutuk Tuhan. Ya, saya tidak menyebut Hawanya karena kita sudah tahu semua ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan ya. Walaupun tidak gamblang, di sana dikatakan bahwa Adam itu pemimpin, tetapi kalau kita menyimak dengan teliti ya, bahwa Adam ini seorang pemimpin. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menerangkan perbedaan ini ya antara Adam dan Hawa, kita baca di dalam Efesus pasal 5 ya. Efesus pasal 5 Perjanjian Baru ayat 22 dan 23. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini perbedaan Bapak Ibu ya, antara Adam dan Hawa. Adam kepala, kemudian Hawa tubuh ya. Ini perlu kita pikirkan baik-baik ya, karena ini penting untuk semua umur, terkecuali yang sudah tua tidak mungkin lagi berkeluarga ya, mungkin tidak termasuk. Tapi bagi yang masih anak-anak, masih muda hari ini menjadi pelajaran berharga di mata kita. Sehingga tatkala kita berkeluarga, hidup kita menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, jadi Alkitab memerintahkan kepada semua istri untuk tunduk kepada
kalau istri tidak tunduk. Ada banyak orang ya di muka bumi ini selalu menghendaki pasangannya berubah, sementara dia lupa kalau dirinya tidak pernah berubah. Ini sesuatu yang menurut saya fatal, sangat keliru. Ya. Kalau kita merindukan orang lain yang berubah, kita lebih dulu berubah. Bapak Ibu bisa bayangkan di 1 Petrus ya, Sarah, istri Abraham, dia berubah sampai dia katakan suaminya Tuhan. Tuhan Abraham. Maaf ini ibu-ibu ya, saya tanya yang muda-muda aja ya. Pernah enggak yang muda-muda yang memanggil suaminya Tuhan? Rasa-rasanya buatan enten ya Pak Anu ya. Gak ada. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, karena kita ini orang-orang yang lahir baru, walaupun misalnya Yakub misalnya, ini misal ya, tapi di hatinya ada tersirat pengertian kata Tuhan. Saya hanya ke rumah sakit Bapak Ibu, melihat di kwitansi Tuhan Yakub, tapi di luar itu tidak benar. Saya tidak tahu kalau ibu-ibu apa disebut nyonya atau apa. Nah, kemudian ya, sebagai pemimpin harus mengayomi. Sekalipun berbeda, tapi harus mengayomi. Petrus katakan, hendaklah para suami bijaksana hidup dengan istrinya sebagai pewaris kerajaan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, dijauhkan kiranya dari kita ya hidup tidak bijaksana dengan istri kita. Ya. Nah, selanjutnya kita baca saja ya. 1 Timotius pasal 2. Ini berbeda ya. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke 12 mulai 13 mulai kita baca ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca untuk kita semua. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan mengudus pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, jadi Bapak Ibu, ada perbedaan di sini ya. Perbedaan berikutnya. Yang pertama, yang diciptakan lebih dulu adalah Adam. Nah, kemudian berikutnya baru Hawa. Turut satu ya. Nah, kemudian ayat yang ke-14 di sana dikatakan yang tergoda. Yang tergoda itu perempuan. Jelas Kejadian pasal 3 kita bisa baca itu dari ayat 1 dan seterusnya ya. Bagaimana Hawa itu berinteraksi
dengan ular. Hawanya tergoda, Bapak Ibu. Selanjutnya ayat yang ke-15 ya, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Sampai sana dulu. Nah sekarang bagaimana kalau perempuan yang gak punya anak? Apa anda masuk surga? Tentu saja tidak, ibu-ibu ya. Karena itu bukan titik sampai di situ, masih koma ya, masih koma. Di sana dikatakan asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Bertekun dalam iman dan kasih. Jadi dari ayat ini ya kita bisa melihat ada dua, melahirkan anak. Nah kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua bertekun dalam iman dan kasih. Nah ini berkaitan Bapak Ibu. Sekalipun melahirkan anak, kalau tidak bertekun dalam iman dan kasih, pasti insya Allah mudah-mudahan. Nah jadi bagi yang tidak punya anak jangan risau. Kita saja ya, bertekun saja di dalam iman dan kasih. Karena itu yang membawa kita menerima janji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya kita baca di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal yang ke-11. Hari ini agak banyak ayat Bapak Ibu, supaya kita jelas nih. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-8 dan 9 ya. Saya baca saja untuk kita semua. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ayat 9, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah jadi Bapak Ibu, pengertian kesetaraan tadi ya, ini tidak menghapus perbedaan mereka. Jadi bagi para kaum ibu ya, kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena panjenengan semuanya diciptakan karena laki-laki. Oleh sebab itu ya, di Efesus tadi dikatakan tunduklah kepada suami. Jadi tunduk bukan dalam pengertian ya, suami suruh mencuri, oh ya siap. Jadi jangan kayak tentara. Saya ingat ya, pelawak yang bernama Tarzan, enak katanya jadi tentara. Jadi pura-pura jadi tentara. Jadi kalau bilang sama tentara perempuan yang belum bersuami, bagaimana kalau kita pacaran? Pasti jawab tentara, siap, saya laksanakan. Nah ini ya, ini ilustrasi saja. Nah oleh sebab itu ya, ini menjadi penting bagi kita hari ini. Jadi kesetaraan itu tidak menghapus hubungan
ya, antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitas. Laki-laki sebagai kepala, nah kemudian perempuan sebagai tubuh, ya, sebagai tubuh. Ini penting. Apabila ayat-ayat ini tidak dilakukan dengan baik, ingat, yang membuat aturan ini Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Apabila ini kita langgar, ini berisiko di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai contoh ya, kita kembali dalam kitab Kejadian pasal 3 tadi, ya. Kejadian pasal 3 Kejadian pasal 3 ayat 1 ya, sampai dengan ayat yang ke-7. Saya tidak membacanya karena kita semua sudah tahu ini. Ya. Kita bisa bayangkan ya, Hawa itu dari satu sisi setara. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah dari Adam. Demikian juga Adam tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari Hawa. Luar biasa. Tetapi di sana kalau kita melihat, pada saat ular dia mencoba memancing Hawa, kemudian Hawa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat Hawa sendiri tergoda. Tidak ada satu kata pun di sana untuk menyinggung tentang Adam. Coba nanti Bapak Ibu baca di rumah, ya. Pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, waktu Hawa tergoda, tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu kata pun menyinggung Adam. Artinya Bapak Ibu, Hawa tidak melibatkan Adam dalam peristiwa itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, ini menjadi penting ya, menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Manusia yang pertama itu, Adam dan Hawa dalam kondisi sempurna, kok bisa tergoda? Apalagi kita. Minta maaf Bapak Ibu, saya sangat menekankan karena ini ketentuan Tuhan, ya. Apapun kegiatan di rumah tangga, istri tidak boleh melangkah suami. Apabila Anda melangkah, ini satu pelanggaran. Cepat atau lambat Bapak Ibu, keluarga kita akan hancur berantakan. Dan kita tidak mau itu terjadi. Kita mau keluarga kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita mau. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, banyak hal, ya, banyak hal yang perlu kita berkoordinasi. Ingat, setara tapi berbeda, ya, setara tapi berbeda. Nah, untuk ini Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat hari ini menjadi bahan renungan bagi kita. Jadi bahan pemikiran bagi kita. Jadi jangan sampai kita menganggap ya pasangan kita kurang pintar dari kita, atau sebaliknya kita lebih pintar dari pasangan kita. Ingat perbedaan ini, ingat ketentuan ini, ingat ketetapan ini, ingat
tidak boleh dilanggar, Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau tidak, ini urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Maaf kalau saya agak keras hari ini menyampaikan firman Tuhan, karena ini penting dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk saya, ya, termasuk istri saya, termasuk. Jadi kita supaya hidup menyenangkan hati Tuhan, kita ikuti saja apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Kalau kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, pasti janji Tuhan menjadi milik kita. Kalau Bapak dan Ibu ya membaca di dalam kitab Keluaran, hampir separuh itu aturan hukum. Nah kemudian kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Imamat, itu 100% bicara tentang aturan. Nah kemudian kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Bilangan, juga demikian, banyak sekali aturan-aturan yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Bilangan. Demikian juga Ulangan. Kenapa? Untuk mengatur umat pilihan Tuhan, untuk mengatur orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau kebersamaan ini ya kita pahami dengan benar, itu akan kelihatan. Ayah, ibu, suami, istri, kalau ketemuan, sukacitanya minta ampun Bapak Ibu, senang. Tapi kalau ini tidak dilakukan ya berat. Kita bisa menelantarkan keluarga, ya. Kita bisa menelantarkan istri, menelantarkan suami, dan juga anak-anak kita. Dijauhkan kiranya terjadi untuk kita semua. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang kita sama-sama berdiri. Sehingga worship leader saya undang. Kita memuji Tuhan. Yesus kemuliaan. Yesus
Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mendengarkan firman-Mu dengan saksama. Kami rindu Tuhan, agar hidup kami diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru. Kami rindu Bapa, pikiran-Mu terpatri di dalam pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi keluarga, menjadi calon keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami nyatakan dalam nama Yesus, kami tidak mengeraskan hati kami. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi milik kami sekalian sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami percaya Allah ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Tuhan, kalau Yesus ada di tengah-tengah kami, ada sesuatu yang baru yang terjadi. Kami semua dipulihkan, kami semua disembuhkan dari semua penyakit kami. Kami dipulihkan secara rohani, sehingga kami menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau seperti umat-umat Tuhan di masa lampau pada zaman Musa. Mereka mengeraskan hati mereka di Meribah. Tuhan, kami tidak mau seperti itu. Kami mau hati kami dijamah oleh Tuhan. Kami memiliki hati yang lembut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga yakin Tuhan, Tuhan hadir kepada orang-orang, kepada saudara kami yang saat ini belum bersama-sama kami di sini. Kami tidak tahu apa yang menjadi rintangan mereka, tetapi Engkau senantiasa bersama-sama mereka. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk mereka semua, sehingga mulai minggu depan mereka bisa datang ke tempat ini. Mereka dapat menikmati kebaikan Tuhan. Mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, dan sekaligus menjadi satu kesaksian bagi kami sekalian bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana dan pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal pada tanggal 13 Desember bulan depan. Kami mempunyai satu tujuan Bapa, supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama Tuhan diagungkan, supaya Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil, sehingga semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kami cuaca yang baik Tuhan. Seluruh persiapan kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya langit dan bumi Engkau yang menciptakannya. Emas dan perak Engkau yang punya. Kalau Tuhan berkenan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati seluruh jemaat di sini, tidak ada satu kuasa pun yang membendungnya. Kami percaya Tuhan, semuanya akan tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Selanjutnya pemilu kada Kalimantan Tengah dan juga Kabupaten Kota Waringin Barat kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang menolong kami sehingga kami dapat memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga kami dengan bebas untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membangun tempat ibadah, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita, dan melalui kami sekalian banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan agar bangsa ini mengalami lawatan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah seluruh denominasi gereja yang tersebar di seluruh persada Nusantara, semua orang-orang kudus-Mu yang ada di negara ini, kami menyadari panggilan-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau memanggil, Engkau memilih, Engkau mengutus semua orang-orang kudus-Mu untuk menjadi saksi Tuhan di negara ini, sehingga apa yang tertulis dalam kitab suci tergenapi pada zaman generasi ini. Semua lutut bertelur, semua lidah mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, sehingga terjadi sorak-sorai pujian penyembahan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dari bangsa ini. Selamatkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan pembangunan dan persembahan persepuluhan. Sebelum kita memberi, kita sama-sama berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan Bapak Pak Dede pimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Bapak yang baik sudah memberikan sebentar kami akan memberikan beberapa persembahan pembangunan persekutuan. Biarlah Tuhan memberkati untuk menjadi persembahan yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami yakin dan percaya kami akan menerima berkat-berkat Tuhan melalui setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian suka-suka Tuhan. Terima
Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini, hari Senin dan hari Jumat. Ada ibadah dari tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 24 November 2024 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singers oleh Saudara Yosa Kristiani Halim SKPNS, Ibu Sriwani dan Ibu Rusnawati, pembicara firman Tuhan oleh Saudara Asari Agustian, petugas persembahan oleh Ibu M dan Ibu Nuriani SPD, operator LCD oleh Saudari Aprimi dan di SPD, penerima tamu oleh Bapak Tiono dan Ibu Rohmah. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu, dan setelah ini ada latihan kor, ada. Jadi dimohon untuk bertahan sebentar. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Kita akan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin Kau terus menyertai kami sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.